kapal yang tak ada di peta. Angin laut sore itu seharusnya menenangkan. Namun, bagi Ryan, hembusannya justru terasa seperti napas dingin di tengkuknya. Ia berdiri di dermaga bersama Alma, pacarnya, menatap kapal pesiar putih besar bertuliskan MV Aurora Belle. Huruf emasnya berkilau, tapi kilau itu terasa mati, seperti cahaya di rumah kosong. Tidak ada musik penyambutan, tidak ada teriakan kru, hanya suara langkah kaki para penumpang yang terdengar terlalu jelas di papan dek. Yang aneh, tidak ada anak kecil di antara mereka. Alma berbisik, "Kok sepi ya?" Ryan mengangguk, meski tak tahu kenapa dadanya terasa berat. Saat kapal mulai bergerak, Ryan menoleh ke laut. Burung camar beterbangan, tapi tidak satu pun mendekat ke kapal itu. Seolah mereka tahu sesuatu. Di dalam kapal, suasananya dingin, meski AC tidak terasa menyala. Para penumpang duduk di sofa, berdiri di dekat jendela, atau berjalan pelan di lorong. Wajah mereka tenang, terlalu tenang, seperti patung. Jam besar di lorong menunjukkan pukul 19:19. 2 jam kemudian, Ryan kembali melewati lorong itu. Jamnya masih 19:19. Semua jam di kapal menunjukkan waktu yang sama, dan tidak ada satupun yang bergerak. Makan malam terasa seperti upacara sunyi. Sendok dan garpu berdenting terlalu keras di ruang yang luas. Aroma makanan bercampur bau besi yang aneh. Alma mengaduk supnya, lalu tiba-tiba berhenti. Di dasar mangkuknya tergeletak sebuah cincin emas. "Ryan?" Suaranya gemetar. Seorang pelayan berdiri di sampingnya entah sejak kapan. "Barang yang hilang selalu kembali pada pemiliknya," katanya lirih. Saat Alma menoleh lagi, pelayan itu sudah menghilang. Di meja lain, seorang pria tua mencondongkan badan ke arah Ryan. "Jangan tidur setelah jam berhenti," bisiknya. "Kenapa?" "Karena yang tertidur tidak selalu bangun di kapal yang sama." Lorong menuju kabin tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lampu berkedip, langkah mereka menggema seolah ada yang mengikuti. Tiba-tiba Ryan berhenti. Pintu kabin mereka menghilang. Lorong di belakang mereka memanjang, tak berujung. Dari kejauhan, seorang wanita basah kuyup berjalan tertatih. Rambutnya menutupi wajah. "Aku tidak pernah sampai," bisiknya. Tubuhnya retak, lalu pecah menjadi genangan air laut. Sekejap kemudian, lorong kembali normal. Pintu kabin ada di tempatnya. Keesokan harinya, kursi makan di restoran berkurang. 2 penumpang menghilang. Nama mereka tidak tercatat di daftar, seolah mereka tidak pernah ada. Ryan mulai mencatat semua keanehan. Di dek belakang ia menemukan sebuah buku tua terikat tali. Isinya penuh nama-nama. Semuanya diberi tanda silang. Di halaman terakhir tertulis, "Aurora Belle tidak berlayar di laut. Ia berlayar di antara hidup dan mati." Malam kedua, alarm kapal berbunyi. Lampu padam. Suara mesin berubah menjadi jeritan panjang. Dari bawah dek terdengar rintihan, seolah banyak orang meminta tolong. Ryan dan Alma turun mengikuti suara itu. Di ruang mesin puluhan sosok berdiri diam. Tubuh mereka basah, membiru, mata kosong menatap lurus ke depan. Mereka adalah para penumpang yang hilang. Di tengah mereka berdiri seorang pria berseragam kapten. Kapal ini tidak boleh kosong. Ia butuh jiwa. Ia menatap Ryan dan Alma. "Kalian yang terakhir." Para sosok itu melangkah maju. Ryan menarik Alma dan berlari. Lorong terasa berputar. Jam di dinding mulai bergerak mundur. Udara semakin dingin. Di dek atas, laut berwarna hitam pekat. Angin membawa bau asin yang menusuk. Mereka melihat skoci darurat. Dari permukaan laut, tangan-tangan pucat terangkat, mencoba meraih. Alma hampir jatuh, tapi Ryan memeluknya erat. "Jangan lepas aku." Mereka melompat ke dalam skoci. Saat tali terlepas, suara kapten bergema dari kejauhan.
Kalian boleh pergi karena kalian tidak meninggalkan." Kabut tebal menyelimuti segalanya. Ketika kabut itu menghilang, kapal Aurora Belle tidak ada. Pagi harinya mereka ditemukan nelayan dalam keadaan hidup meski syok dan kelelahan. Pihak pelabuhan memastikan tidak pernah ada kapal bernama MV Aurora Belle. Namun, di saku Alma, cincin emas itu masih ada. Dan Rian tahu laut akan selalu menyimpan rahasia. Karena tidak semua kapal berlayar di atas air. Beberapa berlayar di antara hidup dan mati.